Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Obras persembahan Dharma Wanita Persatuan UPT PPD Malang Kota. Saya Irta Puspita kembali lagi akan menemani Sobat Obras di episode kali ini yang mengangkat tema menerapkan germas di lingkungan kantor, langkah sederhana untuk hidup lebih sehat. Nah, Sobat Obras, kesibukan bekerja itu kan seringkali membuat kita lupa untuk memperhatikan kesehatan. Padahal menjaga kesehatan itu tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan secara konsisten setiap harinya. Dan dampaknya itu bisa kita rasakan luar biasa bagi kualitas hidup kita nantinya. Nah, salah satu upaya yang terus didorong oleh pemerintah itu adalah budaya hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang biasa dikenal dengan istilah germas. Nah, pada episode kali ini untuk membahas lebih lanjut tentang germas, kita sudah hadirkan bersama di podcast Obras ini telah hadir Ibu Bella Kartini Rahmania SKMMkes, penanggung jawab program Germas dari Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Selamat datang Bu Bella, terima kasih sudah terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar sama kita. Halo. Nah, sebagai pembuka, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Misalnya terkait tugas dan peran Ibu di Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Kesehatan. Oke, baik Sobat Obras ya. Perkenalkan, nama saya Bella Kartini Rahmania. Saya merupakan penanggung jawab program Germas di Dinas Kesehatan Kota Malang. Kebetulan kami berada di Substansi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada bidang kesehatan masyarakat. Jadi memang untuk program Germas sendiri ini memang harus kita upayakan gitu ya. Apalagi di masyarakat kita gitu ya, khususnya masyarakat di Indonesia gitu ya. Kita ini juga merupakan makhluk sosial gitu ya, sehingga upaya-upaya untuk menjaga kesehatan gitu ya pada diri sendiri dan juga untuk menjaga lingkungan itu juga perlu. Makanya kenapa program Germas di Kota Malang khususnya ya, ini kita juga ada upaya-upaya bagaimana bisa kita melakukan penggerakan atau kita melaksanakan kampanye-kampanye untuk bisa meningkatkan budaya perilaku hidup sehat. Gitu. Baik, Ibu. Nah, Germas sendiri kan sudah cukup lama ya Bu digaungkan oleh pemerintah dan melibatkan berbagai sektor tentunya, bukan hanya di bidang kesehatan tapi juga di lingkungan kantor tuh sudah mulai digaungkan untuk pelaksanaan Germas itu sendiri. Nah, menurut Bu Bella ini mengapa pemerintah itu terus mendorong penerapan Germas di berbagai lingkungan, khususnya itu di lingkungan kantor, Ibu? Iya, betul. Iya, betul sekali ya, karena memang ini ya, Germas ini kan merupakan salah satu upaya gitu ya yang bisa dilakukan gitu ya, yang dengan secara sistematis dan juga terlaksana, harapannya kan bisa memunculkan kemauan, kemudian memunculkan juga tindakan perilaku sehingga setiap individu di lingkungannya ini bisa menerapkan perilaku hidup sehat dan juga bisa meningkatkan derajat kesehatan. Kalau kita berbicara tentang tatanan Germas gitu ya, tatanan Germas ini ada berbagai tatanan gitu ya. Salah satunya memang ada di tatanan tempat kerja gitu ya. Karena untuk pekerja sendiri ini juga harus menjaga kesehatan. Apalagi di tempat kerja ini ada aktivitas-aktivitas pekerjaan yang harus kita lakukan, yang mana kalau untuk aktivitas kerja ini bisa dilakukan secara ergonomis dengan lingkungan juga yang kondusif begitu ya, bisa kita menjaga kesehatan di lingkungan pekerja gitu ya, di tempat kerja. Makanya kenapa sangat baik sekali gitu ya, tempat kerja itu harus sesuai gitu ya, karena tatanan di tempat kerja untuk Germas sendiri ini merupakan tanggung jawab bersama. Betul, apalagi kan sebagai pekerja itu kadang jam kerja itu ada yang sampai 8 jam atau bahkan lebih kalau sampai lembur ya Bu ya. Iya betul. Jadi kantor itu merupakan sasaran untuk pelaksanaan Germas itu sendiri. Nah, kira-kira Germas itu sendiri
seberapa besar Bu pengaruhnya bagi pegawai? Maksudnya terhadap kesehatan dan juga produktivitasnya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Memang kalau untuk Germas sendiri ini memang sangat perlu gitu ya. Sehingga kalau kita sebagai pekerja gitu ya, kalau kita sehat, kalau kita bugar, ya, kita melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan itu menjadi mudah gitu ya. Tidak ada hambatan gitu ya. Sehingga Lebih fokus juga ya Bu? Iya, betul sekali, lebih fokus, kemudian kita lebih sigap gitu ya. Dengan adanya mungkin tempuran banyak sekali pekerjaan gitu ya. Kalau kita bisa menjaga kesehatan, kita melaksanakan perilaku hidup yang sehat, ini harapannya nanti produktivitas kita meningkat. Jadi kalau misalkan kita dalam kondisi fit, yang kondisi prima gitu ya, segala pekerjaan bisa kita selesaikan gitu ya. Sehingga dari produktivitas tadi kita bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan, bahkan mungkin bisa lebih dari itu gitu. Betul Bu. Jadi kesehatan itu merupakan fondasi yang utama ya Bu dalam mendukung pekerjaan kita sebagai pegawai. Betul. Nah, mungkin dengan berbagai macam pekerjaan yang dimiliki dan juga jam kerja yang sangat lama, itu sebagian besar pegawai atau pekerja itu berpikiran bahwa menjalani hidup sehat itu perlu waktu dan perlu effort yang sangat besar. Nah, padahal kan kenyataannya sebenarnya tidak harus selalu demikian ya Bu ya. Betul. Bisa dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Iya, betul. Kira-kira apa saja Bu contoh sederhana penerapan Germas yang dapat mudah dilakukan tapi dampaknya itu besar bagi pegawai apabila diterapkan dengan secara konsisten? Iya, betul. Jadi memang dari Germas sendiri ini ada beberapa hal gitu ya yang bisa kita lakukan bersama. Yaitu salah satunya yang pertama itu adalah kita meningkatkan aktivitas fisik gitu ya. Kita tingkatkan aktivitas fisik. Apa sih? Kenapa sih kok perlu gitu ya? Ini hal kecilnya adalah ketika kita dalam bekerja ya, mungkin itu banyak duduk kayak gitu ya, kita selingi nih ada peregangan gitu ya di sela-sela waktu gitu ya. iya betul sekali, karena kondisi tubuh yang kalau kita gunakan pada posisi yang monoton, tentu saja tubuh kita atau otot-otot kita itu juga perlu adanya peregangan karena kan tegang seperti itu ya. Biar nggak kaku gitu. Betul, ya. biar tidak kaku. Terus kemudian contoh kecilnya saja, misalkan dalam aktivitas fisik kita juga ada kegiatan begitu ya, misalkan ikut senam setiap mungkin ada rutin di tempat kerjanya masing-masing, misalkan entah itu setiap minggu dan lain sebagainya. Terus kemudian contoh kecil lain gitu ya, yaitu contohnya adalah perilaku yang bisa kita lakukan, misalkan cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan. Gitu ya. Menjaga kebersihan. Betul, ya, menjaga kebersihan. Jadi cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini memang hal sepele ya. Misalkan kita baru datang dari kantor, kita naik kendaraan nih, tentu saja kita keluar rumah itu kan nutup pintu, nutup pagar dan lain sebagainya gitu ya. Sampai kantor, ya kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas gitu ya. Bahwa kita siap nih dari luar kantor ke dalam kantor, kita sudah cuci tangan. Terus kemudian juga sebelum makan cuci tangan, setelah makan gitu ya. Lalu juga pembiasaan kecil lain yang bisa kita lakukan, contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Iya betul itu Bu. Ini menjadi perhatian juga, karena memang kan kalau untuk berperilaku ya, berperilaku itu kan dimulai dari sendiri gitu ya, diri sendiri gitu ya. Kalau kita menjaga kebersihan, kita menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, nah ini tentu saja bisa menciptakan lingkungan juga yang bersih dan sehat. Ya, gitu. Jadi perilaku-perilaku itu dimulai dari hal-hal kecil ya Bu? Dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten nanti jadi sebuah kebiasaan. Iya, jadi kebiasaan. Nah, menurut Bu Bella, kita kan sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, Iya, betul. baik dari karyawati UPT PPD maupun dari istri pegawai. Nah, betul. Kira-kira bagaimana Bu peran anggota DWP ini dalam mendukung keberhasilan Germas, baik di lingkungan kantor maupun ketika berada di rumah bersama keluarga? Oke, baik. Peran DWP ya. Jadi memang kalau kita berbicara DWP gitu ya, ini juga bisa kita sebut sebagai agent of change
gitu ya. Jadi agen perubahan gitu ya. Jadi kita menjadi agen perubahan untuk lingkungan kita ya. Sehingga dari diri kita sendiri sebagai anggota DWP begitu ya, kita bisa melaksanakan perilaku hidup yang sehat gitu ya. Kita mengkampanyekan germas gitu ya. Setidaknya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita rajin untuk aktivitas fisik, kemudian kita adalah orang yang menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian di rumah juga seperti itu, kita mengajarkan kepada anggota keluarga kita begitu ya, khususnya bagaimana cara berperilaku hidup yang sehat gitu, yang bersih dan sehat. Karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya yang kita contohkan atau kita tanamkan gitu ya kepada orang yang ada di sekitar kita, harapannya itu juga bisa menularkan gitu ya. Karena kita sebagai agent of change. Jadi kita tularkan kebiasaan baik, misalkan setelah makan piring harus langsung dicuci. Iya, kebiasaan seperti itu. Setelah bangun tidur merapikan tempat tidur gitu ya. Misalkan kalau di tempat kerja atau di kantor gitu ya, kita misalkan minum air putih gitu ya, membiasakan konsumsi makanan yang sehat, berbanyak sayur dan buah. Kalau beli makan gitu ya, misalkan kalau tidak membekal, kita pilihlah konsumsi makanan itu yang juga baik untuk kesehatan sesuai dengan gizinya gitu. Ya, betul Bu. Jadi intinya dimulai dari lingkup yang sangat kecil dari keluarga, lalu nanti membangun kebiasaan itu pada anggota keluarganya dan juga nanti terbawa untuk di lingkungan kantor juga ya Bu. Karena memang kan kalau kita berbicara perilaku gitu ya Mbak ya, perilaku itu dibentuknya itu tidak 1 atau 2 hari atau 1-2 kali saja, tidak, tetapi itu hal yang rutin kita lakukan gitu ya. Betul. Secara terus menerus, yang mungkin itu secara tidak langsung di bawah alam bawah sadar kan kita gitu ya. Kalau kita sudah terbiasa, itu kayak seperti sudah otomatis. Iya, betul. Jadi udah kayak budaya atau budaya yang kita bangun sendiri lah, kebiasaan ya, betul. Nah, lalu untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ini pasti Bu tantangan yang paling sering ditemui dalam penerapan germas ini dan bagaimana cara mengatasinya agar germas ini bisa terus diupayakan oleh semua orang gitu. Oke. Jadi tantangannya dalam melaksanakan germas gitu ya, gerakan masyarakat hidup sehat gitu ya. Ini tantangannya adalah adanya perubahan perilaku. Jadi yang awalnya kita tidak pernah lakukan gitu ya, tiba-tiba itu diharuskan gitu ya. Itu yang memang di awal menjadi sesuatu yang kayak sulit sekali gitu ya. Rasa berat di awal. Iya, kita tidak terbiasa misalkan ketika kita flu gitu ya atau kita sakit gitu ya. Kita tidak terbiasa pakai masker. Ya. Tetapi kalau kita tidak pakai masker, kita juga bisa menularkan kepada orang lain, sehingga kan kita harus seperti itu. Mungkin juga kita tidak terbiasa misalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala atau aktivitas fisik juga tidak. Nah, jadi kegiatan yang di awal atau hal yang belum terbiasa ini menjadi suatu tantangan gitu ya. Dan setiap orang saya rasa punya tantangan sendiri-sendiri. Tetapi bagaimana tantangan ini bisa kita upayakan gitu ya. Bagaimana sih caranya melaksanakan germas biar lebih menarik ya. Biar saya setiap hari itu bisa semangat ya. Misalkan contohnya gimana nih kalau misalkan kita pengen minum air putih nih setiap hari, kayaknya kok males banget kayak gitu ya. Nah, pembiasaan seperti ini apa yang membuat kita terpacu gitu ya. Misalkan contohnya, kita bawa tumbler keren kayak gitu ya, biar lebih semangat minumnya. Biar lebih semangat minumnya. Atau kalau nggak gitu, kalau misalkan kita olahraga ringan aja, misalkan kita bisa jalan jauh kayak gitu ya, atau lari seperti itu ya, kita pakai aplikasi gitu ya. Terus kemudian biasanya kan mungkin bisa tahu berapa jaraknya, terus kemudian berapa waktunya kita posting. Nah, sebetulnya kalau seperti itu, kalau untuk hal yang positif itu bisa kita mulai gitu ya. Apalagi kalau di yang saat ini gitu ya, banyak sekali hal-hal yang menarik gitu ya. Dan juga yang menjadi tantangan juga yaitu adalah
kondisi di lapangan ya, dalam artian misalkan kita kalau untuk saat ini ya perilaku mager atau sedentary lifestyle ini kan juga menjadi tantangan ya, apa-apa sudah instan, apa-apa bisa kita pesan online dan lain sebagainya. Betul, dengan mudahnya kita nggak perlu effort, bisa. Terus kemudian kecanggihan alat-alat yang ada di rumah kita atau di sekitar kita itu juga sudah sangat smart gitu ya. Lalu juga hal lain juga yang menjadi tantangan, misalkan dalam ini ya, pemilihan juga kita peningkatan upaya gizi gitu ya. Jadi pola makan, apalagi sekarang banyak sekali jajanan-jajanan gitu ya. Jajanan lucu. Iya, sekarang viral. ini yang menjadi perhatian yaitu adalah Nutri Level. Gitu ya. Jadi kandungan dari makanan atau minuman ini apa sih gitu ya. Nah, jadi kita perlu perhatikan apakah ini memang tinggi garamnya, tinggi gulanya, atau mungkin lemaknya kayak gitu ya. Ini yang menjadi perhatian. Makanya dari pemerintah sendiri gitu ya, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, kita tidak berhenti-berhentinya mengupayakan bagaimana kita melakukan upaya menggembor-gemborkan upaya kesehatan. Jadi paradigma sehat, terus kemudian kita upaya preventif dan promotif ini terus kita gencarkan. Baik, jadi pada intinya untuk membangun kebiasaan hidup sehat itu dimulai dari diri sendiri dulu ya Bu. Betul sekali. Nggak harus dari tenaga kesehatan yang mengingatkan kita, tapi kita harus memiliki kesadaran diri untuk tetap berperilaku hidup sehat, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik sederhana, lalu juga menjaga kebersihan lingkungan. Betul, ya. Dan memperhatikan nutrisi dari apa yang kita konsumsi, seperti itu ya Bu Bella. Betul sekali. Nah, jadi Sobat Obras, semoga melalui podcast ini kita semakin menyadari bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting untuk menjaga kualitas hidup kita ke depannya. Terima kasih banyak juga untuk Ibu Bella atas waktu, ilmu dan inspirasi yang telah diluangkan dan diberikan pada kami semua dan juga Sobat Obras tentunya. Semoga membawa manfaat dan juga dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Baik Sobat Obras, seperti itu dulu untuk episode kali ini. Saya selaku host mengucapkan terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan sampai bertemu kembali di episode berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Obras ya.